Corona berawal dari guyonan penghuni sosial media menjadi pandemik yang luar biasa. Berawal dari kasus di negeri tirai bambu Cina, kini Corona telah sampai di tanah air tercinta kita. Halo, selamat siang guys. Jadi di sini saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman saya mengenai COVID-19 yang saat ini lagi booming banget dan meresahkan warga Indonesia. Jadi narasumber saya ini akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19. Apa sih itu COVID-19 dan bagaimana pendapat mereka? Seperti itu. Oke, aku pertama mau tanya sama Roman Toko yang biasa dipanggil Roman. Apa sih pendapat kamu mengenai COVID-19 yang sedang jadi pembicaraan banyak orang di Indonesia? Menurut saya COVID itu adalah salah satu wabah yang meresahkan gitu ya warga Indonesia, terutama kita tahu sendiri bahwa di kalangan Indonesia itu generasi-generasi muda sudah ada beberapa yang terpapar oleh wabah ini. Ini adalah wabah internasional gitu ya, karena wabah ini melebar dari Wuhan, Cina, hingga melalui beberapa negara dan sudah mengakibatkan beberapa orang meninggal, bahkan ribuan orang sudah meninggal. Kemudian berbicara tentang COVID itu sendiri, menurut saya bahwa COVID ini memang benar-benar wabah yang paling mematikan karena kita tahu bahwa COVID ini menyerang saluran pernafasan, terutama dari paru-paru menuju pernafasan itu memang sangat berbahaya. Kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup kalau tidak bernafas. Kemudian jika virus itu masuk ke saluran infeksi pernafasan kita, itu bisa mengakibatkan sangat-sangat fatal untuk kita hidup. Memang beberapa orang ada yang masih hidup gitu ya. Tetapi untuk virus ini tersendiri memang tidak bisa dibuat sepele gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa insight atau perbandingan jumlah orang yang sembuh dengan orang yang meninggal itu justru banyak yang meninggal. Dan juga dari insight itu banyak yang antara hidup dengan orang yang meninggal itu jauh perbandingannya itu sangat 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 Jauh. jauh sekali gitu. Jadi penyakit ini tuh seperti penyakit SARS yang sangat sangat membunuh manusia gitu. Oke, terus jadi pendapat Roman ini bahwa virus corona sangat bahaya ya. Jadi Hmm. untuk pencegahan mulai dari diri sendiri itu Roman mau melakukan apa? Yang terutama sekarang sudah ada peringatan dari pemerintah gitu ya bahwa kita harus cuci tangan minimal 20 detik itu menggunakan sabun. Kalau saya sendiri gitu ya, pengalaman saya setelah cuci tangan dengan sabun, saya selalu melakukan rutin dengan hand sanitizer. Oke. Jadi lebih efektif dari sabun ke hand sanitizer itu lebih efektif untuk membunuh Kuman virus-virus itu. virus. Karena kita tahu bahwa COVID itu dalam benda mati pun bisa bertahan hidup 9 jam gitu. Apalagi di tangan manusia. Oh iya. Jangankan di tangan manusia gitu. Di misalnya kita jangan sampai kita kena COVID gitu ya. Misalnya kita kena COVID terus kita pegang-pegang handphone, kita udah kebersihan kita udah dijaga seperti tangan udah dicuci pakai hand sanitizer. Tapi kalau misalnya handphone kita juga kejangkit virus itu masih hidup di dalam handphone, sama aja kita bohong kan. Jadi kita intinya adalah hidup kita itu harus jaga kebersihan gitu aja. Jadi Roman ini sangat paham mengenai COVID-19 yang saat ini sangat meresahkan warga Indonesia. Mm-mm. Ya sepertilah kurang lebih pendapat dari Roman Toko. Kemudian kalau untuk Mas Alkorni sendiri itu COVID-19 itu apa sebenarnya? COVID-19 yaitu seperti yang Mas Rohman tadi katakan, ya seperti itulah intinya virus yang berbahaya sekali. Oh, jadi pendapat kalian itu sama, kompakan atau bagaimana ini sebenarnya? Pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya, gimana pendapat Mas Alkorni mengenai
tahap apa yang dilakukan sama Mas Alkorni buat pencegahan COVID-19 ini, khususnya untuk diri Mas Alkorni sendiri? Saya sendiri sih, hal yang pertama kali saya lakukan pastinya social distancing. Kita tak tahu dengan pasti terinfeksi atau tidaknya, tapi dengan social distancing, setidaknya misal secara tak sadar kita terinfeksi, maka penyebaran melalui kontak secara langsung dapat diminimalisir. Dan pastinya juga membantu pemantauan terhadap penyebaran virus ini. Oke, jadi itu pendapat Mas Alkorni mengenai COVID-19 yang sangat meresahkan ini. Oke, selanjutnya kita berpindah ke yang cewek, yaitu Mbak Kustia. Gimana pendapat Mbak Kustia mengenai COVID-19 yang saat ini sangat merajalela sepertinya? Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mas Roman dan Mas Alkorni, bahwa virus COVID-19 sangat meresahkan warga di Indonesia. Karena untuk penyebaran COVID-19 sangat cepat, dan sekarang justru orang yang terkena COVID ini tidak ada gejalanya, jadi kita benar-benar tidak dapat terdeteksi dengan mudah. Jadi pencegahan yang harus dilakukan ya jaga kebersihan, yaitu mulai membiasakan diri untuk mencuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun. Oke, pertanyaannya masih sama ya. Terus bagaimana sih cara pencegahan yang dilakukan oleh Mbak Kustia ini sendiri? Ya, terutama mulai dari diri sendiri seperti itu. Kalau saya akan melakukan seperti anjuran dari pemerintah untuk tetap di rumah, karena hal ini yang akan menghambat penyebaran COVID-19 dan mensosialisasikan pada orang-orang terdekat agar tetap menjaga kebersihan dan lebih berhati-hati. Oke, itu pendapat dari Mbak Kustia ya. Sebenarnya semuanya pendapatnya hampir sama, teman-teman. Kita balik lagi ke Mas Roman ya. Mau tanya gimana sih pengalaman Mas Roman mengenai COVID-19 saat ini? Apakah udah pernah jadi ODP atau mungkin lebih dari itu apa memiliki virus tersebut ya? Kita pengen tahu, jadi ceritakanlah. Alhamdulillah untuk memiliki virus itu saya jangan sampai gitu ya, karena saya juga sayang orang-orang terdekat saya, sayang keponakan, sayang orang tua, sayang om tante gitu. Jadi emang beberapa pekan yang lalu itu saya habis pulang dari Bandung menuju ke Wonosobo gitu ya. Tentunya memang dari pihak medis, sebelum saya pulang dari Bandung ke Wonosobo, tentunya saya juga sudah tahu, juga sudah melihat portal-portal media seperti di Wonosobo Zone atau di info-info gitu ya. Jadi saya tuh melihat itu bahwa orang yang habis pulang dari luar kota itu yang terutama adalah harus mengabari salah satu pihak pemerintah. Misalnya pemerintah daerah, seperti kita punya lurah, punya bidan. Nah, kebetulan saya dari Bandung ke Wonosobo itu di perjalanan saya WhatsApp bidan saya gitu. Bu bidan, saya mau pulang nih gini-gini. Bidan akhirnya menyarankan untuk jangan menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit, karena kita harus benar-benar isolasi dulu. Walaupun kita nggak kena COVID, tapi kita juga udah ODP namanya, orang dalam pengawasan. Jadi saya di situ di WhatsApp diminta untuk dikasih kartu tanda penduduk, saya fotoin waktu di bis. Kemudian saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu dari Bandung ke sini. Sebelum saya menuju ke pool bis atau ke agen bis, di situ saya benar-benar salut sama tim medis dari Rumah Sakit Mitra Kasih di Bandung gitu ya. Jadi bis-bis di dalam bis sama di luar bis itu udah disinfektan dulu. Jadi kursi apa segala macam udah diinfektan. Kemudian salah satu dari perawat itu ingin menyemprotkan badan infektan itu ke saya. Tapi saya ngomong, Sus, tahu nggak kalau cairan disinfektan itu sebenarnya nggak boleh kena badan. Karena itu udah ada peraturannya di salah satu media. Saya ngomong gitu sama susternya. Akhirnya suster bilang, oh nggak apa-apa kok mas. Gini-gini menjelaskan dengan alasan tertentu. Akhirnya saya juga disemprot. Tapi disemprotnya nggak secara langsung seperti orang yang sedang menyemprot hama gitu. Jadi saya nyemprotnya itu dengan di ruangan. Di ruangan gitu, kayak ada ruangan, kayak ruangan terisolir gitu. Kemudian pada saat di bis, saya sangat menjaga kebersihan saya. Saya beli hand sanitizer harga 35.000,
kalau kalian percaya sama nggak percaya, ada dua. Ada dua hand sanitizer yang saya bawa sama satu antiseptik. Kemudian untuk masker sendiri saya bawa masker yang bahannya dari kain. Karena kalau bahannya yang agak-agak tipis itu peluang masuknya COVID itu sangat sangat cepat gitu. Karena COVID kita tahu bahwa melalui penelitian itu sangat kecil gitu. Kemungkinan saja kalau misalnya masker itu kita tidak tebal, maka masker itu bisa untuk menjadi celah masuknya COVID. Kemudian setelah saya masuk dalam perjalanan, itu yang pertama saya tidak lupa untuk berdoa. Saya membaca salawat Nabi, saya membaca surat-surat itu supaya saya terhindar dari COVID. Karena kita tahu bahwa Bandung dan Jakarta itu sangat rentan banyaknya yang terjangkit COVID. Di Bandung sendiri yang saya sendiri tempatin, yang keluarga besar dari mama saya tempatin itu di Bandungnya adalah di Bandung Cimindi, Cimahi. Sedangkan red zone-nya Bandung itu antara Cimindi, Cimahi, kemudian tempat-tempat keramaian itu banyak yang menjadi red zone gitu. Kemudian sesampainya saya di bis, saya naik bis gitu saya dalam perjalanan, saya benar-benar sangat-sangat jaga kebersihan. Jangan sampai kita tuh kontak langsung sama penumpang lain gitu. Kebetulan dari pihak bis itu memang penumpangnya sangat lowong ya, dan saya naik bis itu adanya hari terakhir aja, itu hari Sabtu. Dan subhanallah sekali, Allah masih sayang sama saya sampai di rumah, itu di setiap terminal menuju terminal-terminal itu dicegat oleh Badan Penanggulangan Bencana seperti medis dan polisi gitu untuk mengecek suhu tubuh gitu. Jangan sampai kita tuh ada yang tertular COVID. Itu yang saya bikin salut sama pemerintah Indonesia. Oke, terus saya di sini mau tanya lagi ya. Mas Roman ini ada nggak gejala-gejala yang mungkin berkaitan sama kayak COVID itu? Jadi kan kita tahu kalau gejala COVID itu salah satunya adalah pusing, pilek, ya kayak gejala orang masuk angin biasanya. Nah, Mas Roman ini waktu pulang dari Bandung ke Wonosobo itu mengalami nggak gejala-gejala seperti itu? Kebetulan nggak ada ya. Jadi saya nggak ada yang namanya pusing, nggak ada diare, nggak ada sesak napas, nggak ada demam, itu nggak ada semuanya. Karena emang saya jaga banget tubuh saya gitu. Oke, jadi Mas Roman ini masih aman ya perjalanan dari Bandung sampai Wonosobo. Oke, kita balik lagi sama Mas Alkorni. Mau tanya nih, Mas Alkorni ini kan sering keluar rumah ya karena bekerja di Wonosobo. Nah, saya mau tanya, Mas Alkorni ini udah termasuk ke dalam ODP atau masih aman-aman aja atau bahkan udah kena virusnya? Silakan dijelaskan. Saya sih masih bingung sih seperti apa. Aslinya saya ini sudah terkena apa belum? Tapi menurut saya belum. Ya. Lah, kenapa Anda berpikir seperti itu? Apakah Anda tidak mengalami gejala-gejala atau tidak curiga dengan diri sendiri akhirnya ngecek atau bagaimana? Awalnya sih saya kira saya sudah mengalami gejalanya, tapi setelah menunggu beberapa waktu ternyata cuma penyakit lain. Penyakit lain seperti apa maksudnya? Kelainan atau seperti apa? Cuma batuk biasa. Hanya batuk, kan gejala dari COVID itu banyak sekali. Pusing, pilek, batuk ya seperti gejala masuk angin. Nggak ada. Oke, singkat jelas padat semuanya ya. Oke, saya mau balik lagi ke Mbak Gustia. Mbak Gustia ini udah termasuk ke ODP atau masih aman atau bagaimana ini ceritanya? Alhamdulillah untuk saat ini masih aman, dan karena saya belum saya nggak keluar rumah, jadi alhamdulillah masih aman lah. Kemudian pencegahan yang dilakukan oleh Mbak Gustia itu selama di rumah ngapain? Kegiatan ya sebenarnya. Kegiatan apa yang dilakukan sama Mbak Gustia? Untuk mencegah virus itu sering mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, terus jaga kesehatan aja sih, lebih ke itu, karena supaya imunitas kita tuh tetap terjaga. Kemudian kegiatan apa yang sering dilakukan sama Mbak Gustia buat ngisi kegabutan di rumah?
Sejauh ini sih paling nonton TV, terus main HP, kayak gitu-gitu aja sih, Mbak. Oh iya, ya kegabutan seperti manusia-manusia lain yang sering dilakukan ya. Ya seperti itulah pendapat Mbak Gustia. Oke, buat Mas Roman, apa sih kegiatan yang dilakukan sama Mas Roman selama di rumah? Kan kita nggak boleh kemana-mana tuh, biar kita nggak jenuh di rumah itu yang dilakukan sama Mas Roman apa? Yang pertama, setelah pulang dari Bandung tentunya kegiatan yang kewajiban adalah sholat gitu ya. Kemudian setelah sholat biasanya saya membersihkan tempat-tempat yang kotor. Misalnya kan kita sering tahu bahwa di bawah-bawah meja kan sering kotor gitu. Ada gardus-gardus yang udah nggak kepake, misalnya gardus sepatu atau gardus apa. Jangan sampai itu adalah jadi sarang-sarang seperti tikus, seperti kecoa gitu. Karena kita tahu bahwa virus-virus itu disebabkan kan dari hewan. Jadi kita harus menjaga kebersihan rumah mulai dari atap, kolong-kolong meja, gardus-gardus yang udah nggak kepake, kemudian selalu ngepel gitu ya. Kalau saya selalu ngepel biasanya lantai depan ruang tamu yang biasanya sering banget ada tamu gitu kan. Bukannya kita mau jijik ada tamu gitu ya, tapi itu lebih menjaga kebersihan. Biasanya saya selalu memakai Dettol. Kalau nggak memakai Dettol, selalu pakai Wipol yang baunya tuh harum. Jangan sampai kita ngepel dengan salah satu sabun ini jadi nafas kita nggak enak. Jadi pilih-pilih yang terutama adalah pilih sabun yang enak gitu. Biasanya sih saya pakainya Dettol, kalau nggak Wipol itu yang paling enak sih. Kemudian, gimana sih cara Mas Roman itu ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada teman-teman Mas Roman agar mereka itu tetap stay di rumah, kemudian ikut berpartisipasi agar virus ini itu tidak semakin merajalela. Iya, tentunya yang pertama adalah saya selalu mengedukasi kepada orang-orang terdekat saya gitu ya. Terutama mulai dari orang tua saya, tetangga saya, kakak saya, keponakan-keponakan saya, itu selalu saya edukasi gitu. Karena saya juga membaca gitu ya. Saya selalu mengikuti berita-berita di media maupun di non-media seperti Instagram maupun media live seperti di talk show gitu ya. Itu Dokter Tirta menyebutkan bahwa corona itu bisa cepat hilang pada bulan Mei kalau masyarakatnya itu bisa nggak ngeyel gitu kasarnya. Karena kita tahu gitu, Indonesia itu menyikapi corona tuh sepertinya masih dibuat sepele, masih dibuat santuy gitu. Banyak orang-orang, misalnya di Italia udah lockdown, di mana udah lockdown. Untuk Indonesia sendiri, menurut saya istilah kata lockdown itu nggak tepat. Maka itu Ganjar Pranowo bilang kalau lockdown itu diganti dengan karantina, karantina daerah. Jadi kita boleh bergerak, tetapi di area itu saja. Misalnya di rumah, kita nggak boleh bersentuhan kontak langsung oleh tetangga. Misalnya kita bertemu oleh tetangga ya kita cuma menyapa saja. Itu harus menggunakan maskernya. Itu namanya karantina daerah. Kemudian saya selalu bilang kepada orang-orang dekat saya gitu ya. Jangankan orang-orang dekat saya. Followers saya yang di Instagram, saya selalu mengingatkan dengan bikin snap story. Jadi setiap perkembangan COVID di Indonesia, saya selalu memberikan postingan-postingan di Instagram story saya itu untuk mengedukasi teman-teman gitu. Jadi mereka banyak yang kasarannya masih menyepelekan masalah wabah COVID ini. Kemudian saya juga mengikuti perkembangan di Instagram Dokter Tirta gitu, bahwa sebenarnya masalah COVID ini itu sebenarnya bisa ditangani kalau misalnya masyarakat Indonesia itu masih pada nurut. Itu bisa hilang pada bulan Mei. Jadi Dokter Tirta itu bilang mengeluarkan statement bahwa jangan sampai masyarakat itu tertipu daya oleh masalah hoax yang mau bilangkan bahwa ini gini itu jangan terekspolir oleh salah satu berita hoax. Itu kuncinya, karena itu bisa membuat kita down dan berita-berita yang nggak benar kan masih dipercaya gitu ya di Indonesia sendiri. Itu yang bikin saya geramnya tuh itu. Kemudian saya juga mau tanya nih sama Mas Roman, apakah salah satu dari keluarga Mas Roman, teman-temannya, saudara atau siapapun itu udah ada yang terjangkit wabah ini belum?
Alhamdulillah gitu ya, Allah masih melindungi keluarga saya. Cuman yang jadi khawatir itu adalah jadi kan kakak saya kan jauh-jauh gitu ya. Ada yang di Semarang, ada yang di Purworejo. Mereka sudah berumah tangga gitu. Sedangkan kakak saya yang tinggalnya di Semarang itu sedang mengandung 9 bulan. Saya selalu menekankan kepada kakak saya gitu. Walaupun kerjanya dalam ruangan, tetapi kan namanya bertemu orang kan kita nggak tahu. Namanya virus itu kan bisa bertemu kapan saja, bisa melukai kita kapan saja karena virus itu kan nggak bisa kedetek gitu. Jadi saya selalu mengingatkan jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan. Kemanapun, habis pergi kemanapun kalau bisa pakaian itu sekali pakai, jangan 2 kali pakai. Walaupun kita tahu bahwa misalnya kalau pekerja kantoran kan harus batik ini kan selama 2 hari kayak kita anak sekolahan aja gitu. Identitas buat 2 hari, pramuka buat 2 hari gitu. Jadi kalau bisa satu hari sekali itu dicuci gitu. Kalau misalnya bisa bisa sampai kering, syukur. Kalau nggak kering ya pakai dulu seadanya. Kan kita juga tahu bahwa wabah-wabah seperti ini kan sangat berbahaya gitu. Kemudian saya juga mau tanya gimana perkembangan COVID-19 di daerah Anda, yaitu tepatnya di daerah Wonosobo. Di daerah Wonosobo tersendiri gitu ya, yang terjangkit COVID itu udah ada 1 orang yang sekarang masih dirawat di rumah sakit umum daerah. Tapi dengar-dengar kabar kabar lagi bahwa ini nggak tahu hoax, nggak tahu apa ya. Jadi katanya orang-orang itu yang dirawat di rumah sakit umum daerah Wonosobo itu udah meninggal gitu. Nah, kan tadi dijelaskan bahwa orang Wonosobo itu udah ada yang kena wabah COVID-19 ini dan dia itu meninggal. Nah, apakah Mas Roman ini tidak takut dengan kejadian seperti ini karena daerah Mas Roman sendiri gitu loh yang udah terjangkit? Tentunya untuk bilang di daerah Wonosobo udah ada yang kejangkit, tentunya sangat khawatir gitu ya. Jangankan yang di Wonosobo, saya sendiri saja yang bekerja di Bandung, kasarannya yang benar-benar red zone, itu juga sangat khawatir dengan diri sendiri gitu. Apalagi ini sudah masuk ke wilayah yang notabene adalah tempat kelahiran saya. Jadi saya benar-benar sangat was-was gitu ya. Walaupun yang sudah kasarannya yang sudah terjangkit 1 orang, tetapi kan ada beberapa ratus orang yang habis pulang dari luar kota, dari misalnya Jakarta. Jakarta kan tahu sendiri gitu. Terjadinya banyak adanya wabah COVID itu kan dari Jakarta yang pertama kali menyebar. Kemudian dari Jakarta itu menyebar ke seluruh Pulau Jawa dulu. Pertamanya Pulau Jawa dulu ya. Kita tahu bahwa seperti Wonosobo, Semarang, Solo saja sudah terjangkit gitu. Jangankan Solo, apalagi belum nanti yang terisolir adalah di luar-luar Pulau Jawa gitu. Itu lebih harus waspadanya mulai dari sekarang. Tentunya kalau dibilang takut, saya sangat takut karena saya salah satu orang yang takut kematian juga gitu. Apalagi karena COVID ini jangan sampai kita mati konyol gitu karena COVID. Kemudian karena wabah COVID ini kan nggak ada gejala ya, Ya. maksudnya tadinya seperti orang masuk angin, tapi sekarang itu dinyatakan bahwa COVID-19 itu ada yang terkena, tapi dia tidak mengeluarkan gejala apa-apa, tahu-tahu meninggal itu ya bahasa halusnya. Nah, apakah Mas Roman juga tidak takut akan hal itu? Sedangkan Mas Roman kan juga hobinya jalan-jalan gitu. Seperti apa pendapat Mas Roman? Ya tentunya banyak gitu ya pemuda-pemuda, jangankan pemuda, orang-orang di Indonesia itu yang sudah terpapar tetapi tidak mengalami gejala gitu. Itu yang saya sangat takuti gitu. Makanya kemarin waktu saya pulang dari bekerja saya dari Bandung itu saya juga sangat menjaga gitu ya. Sangat menjaga imun tubuh saya, sangat menjaga itu saya supaya tidak terjadi kematian secara konyol. Itu yang saya sebut kematian secara konyol. Jadi mati tanpa tahu sebabnya, tiba-tiba kita mati kan kita sudah terjangkit itu namanya. Maka dari itu saya sangat sangat menyayangkan, tolonglah kepada masyarakat Indonesia agar cepat menaati peraturan pemerintah, jangan keluyuran, jangan kemana-mana dulu selama selama pemerintah mengumumin kalau ini tuh udah nggak ada di Indonesia gitu. Corona udah bebas dari Indonesia, baru kalian mau ngejengking, mau ngelabrak, mau mau guling-guling di jalan udah nggak masalah. Yang penting selama masa darurat ini belum berakhir, jangan kemana-mana dulu gitu aja tentunya. Saya sendiri saja yang notabene nggak bisa diam di rumah, pengennya pergi ke sini-sini, pengen ke teman ini saja, masih takut gitu.
Itu sih, itu aja. Oh iya, tadi adalah pesan-pesan yang sangat bermanfaat dan perlu kita dengarkan dari Mas Roman ya teman-teman. Oke, kita ke Mas Alkorni. Gimana pendapat Mas Alkorni apabila COVID-19 ini tidak segera teratasi oleh pemerintah? Takutnya sih ekonomi menjadi anjlok, jadi kembali seperti krisis moneter tahun 98 dulu, ditambah beberapa kebijakan yang sekarang sudah diberlakukan menurut saya cukup mengganggu, seperti pembatasan kecepatan internet dan pembatasan untuk kesana kemari. Oke, jadi Mas Alkorni ini kan sudah bekerja, tetapi dari tempat Mas Alkorni bekerja itu kan diliburkan kurang lebih sampai bulan April. Nah, bagaimana cara Mas Alkorni untuk mendapatkan penghasilan pengganti karena dari pekerjaan itu kan diberhentikan untuk beberapa waktu? Untuk sekarang ini ya, dari perusahaan saya memang diliburkan, tetapi sebenarnya saya masih bekerja, tapi dari rumah. Jadi saya masih mendapat penghasilan. Nah, kemudian terakhir nih, apa pesan yang mau disampaikan Mas Alkorni untuk teman-teman kita yang lainnya agar bisa menghindari wabah COVID ini dan jangan panik? Jangan ayalah, ikuti saja dulu himbauan pemerintah. Setelah wabah ini selesai, silahkan bebas mau ngapain. Itu aja sih. Oke, makasih Mas Alkorni. Kemudian buat Mbak Kustiani, apa pesan dan juga saran yang mau disampaikan kepada teman-teman agar tidak panik dan terhindar dari COVID-19? Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Kemudian kalau mau keluar rumah, jika ada kepentingan mendadak, kemudian sering mencuci tangan, terus hindari kontak dekat dengan orang lain yang terutama yang sedang sakit, kemudian jaga jarak sosial, terus jaga kesehatan. Oke, mungkin cukup itu ya pesan dari Mbak Kustia. Oke, terakhir nih pesan dari Mas Roman sendiri, apa yang mau disampaikan? Intinya pesan dari saya adalah jaga imunitas tubuh, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di rumah sampai himbauan pemerintah itu bilang kalau corona udah nggak ada di Indonesia. Dan yang jelas satu, jangan pada ngeyel karena virus ini sangat berbahaya, itu aja sih. Oke guys, jadi itulah perbincangan kita pada hari ini mengenai COVID-19 ya. Jadi tadi kita udah berbincang-bincang banyak hal bersama Mas Roman, Mas Alkorni, dan juga Mbak Kustia. Demikianlah perbincangan kita mengenai COVID-19. Terima kasih. Oke teman-teman, dari podcast tadi ada beberapa pesan nih buat teman-teman dari aku pribadi. Tetap jaga kebersihan, terus jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Terus dengerin lah himbauan dari pemerintah di mana tetap di rumah, stay home. Karena apa? Jika wabah virus corona ini kalian mau berakhir, kita semua mau berakhir, ya dengan cara kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, di mana ya kita tetap di rumah aja, kita jangan kemana-mana, kecuali kalau benar-benar darurat, benar-benar penting, itu pun kita harus mengenakan masker, di mana kita harus safety, nggak boleh sembarangan. Terus kita harus biasakan diri buat cuci tangan, jaga kebersihan lah semuanya. Intinya wabah COVID-19 ini bisa berhenti itu karena kita, kerjasama kita. Jadi ayolah kita dengerin apapun himbauan dari pemerintah karena itu demi kebaikan bersama. Oke, thank you udah dengerin podcast hari ini dan see you next time, oke?